Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, yeay, seneng banget akhirnya video editing pertama aku ini rilis juga. Aku tahu sih video ini sebenarnya masih banyak kekurangan mungkin ya, juga masih jauh dari kesempurnaan, tapi aku harap video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, salam kenal teman-teman, namaku Ami. Aku adalah seorang perempuan berumur 20 tahunan yang saat ini sedang bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Nah, di YouTubeku ini aku bakal sharing-sharing hal-hal yang berkaitan dengan keseharian aku. Tentunya aja hal-hal yang aku minati. Nah, dalam video ini aku mau bahas tentang cara budgeting versi aku. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya, bahwa aku ini bukan expert. Aku cuma membahas budgeting keuangan versi aku aja, yang udah aku lakuin selama sekitar 1 tahunan lebih. Jadi aku membuat budgeting itu dengan menggunakan dompet tabungan ini yang warna hitam. Aku beli sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dulu sih belum banyak variannya ya, tapi sekarang alhamdulillah kalau kalian cari di marketplace udah banyak varian warnanya dan bentuknya. Nah, sebelum kita membuat budgeting seperti yang akan aku share di sini, pertama-tama tuh kita harus melis anggaran dulu, yaitu nominal yang kita punya dan untuk apa aja. Misalnya nih, kalau aku contohnya adalah misalnya aku menganggarkan untuk kosan, listrik, kuota, dana darurat, tabungan, keluarga, ziswaf, belanja bulanan, buah, terus apa lagi ya, galon, belanja mingguan, tahsin atau belanja Quran, apresiasi diri. Kalau aku bentuknya dalam bentuk jajan yang aku pengen, terus ini jajan di luar reward ya, dan pengembangan diri. Nah, jadi aku menggunakan buku atau dompet tabungan ini dengan cara nanti memasukkan per hal-hal yang dibudgetkan. Misalnya kayak kosan nih, aku masukin kosan, list-listnya, lalu aku masukin juga listrik, kuota, dan lain sebagainya. Nah, masukin satu persatu ke dalam situ. Jadi nanti ketika misalnya uang-uangnya sudah dipos-poskan ke dalam masing-masing peruntukan di dompet uang ini, maka nanti kita jadi tahu nih, wah ini posnya untuk bayar kosan, wah ini posnya untuk bayar listrik, wah ini untuk ziswaf. Jadi kita tahu kontrol sejauh mana, sebesar apa uang yang bisa kita pakai, supaya kita nggak mengambil jatah dari pos yang lain. Karena kalau misalnya kita simpen di tabungan, misalnya kita dapat gaji misalnya 2 juta, kita di tabungan aja, bisa jadi nanti kita masih ngerasa uangnya ada 2 juta nih, padahal sebenarnya uang itu sudah ada posnya masing-masing, sekian ratus untuk A, sekian ratus untuk B. Nah, kalau aku budgeting versi aku membuat dia menjadi kas sebagian. Nah, tapi memang untuk beberapa hal aku tidak cashkan karena itu ditransfer nanti, misalnya kayak bayar kosan, membeli token listrik, beli kuota, menyimpan dana darurat dan tabungan, lalu juga transfer ziswaf untuk yayasan yang aku ikuti. Nah, itu jadi semuanya via online ya, jadi itu tidak aku cashin. Tapi sisanya seperti keseharian kayak beli buah, beli galon, belanja bulanan dan belanja mingguan, jajan, nah itu aku cashin dan aku masukin pos-pos ini. Nah, kalau misalnya kadang kita ngerasa ya kalau ribet banget sih budgeting kayak gini, tapi sebenarnya budgeting ini penting banget loh, karena memang kita ini kan sebagai muslim ya, dan walaupun kita bukan muslim pun kita juga mempunyai tanggung jawab terhadap uang yang kita punya. Bagaimana kita memperolehnya, dari
cara yang baik dan juga bagaimana kita mengelolanya dengan cara yang tepat. Karena di dalam uang kita pun sebenarnya ada hak-hak orang yang membutuhkan. Kita sebagai manusia tentunya butuh untuk bersosialisasi dan juga butuh untuk saling membantu. Nah, di sini aku senang banget menggunakan dompet tabungan ini karena jadinya kelihatan uangku tuh sisa berapa sih. Nah, ini nih ada kertas lovek kan. Aku pakai kertas lovek ini untuk menandakan pos-pos mana aja yang aku bayar secara online. Jadi ketika aku udah bayar online, aku masukin lovenya itu. Sebenarnya untuk menghemat dana dan juga supaya tidak membuang banyak kertas atau hal lainnya gitu, aku manfaatin aja sih kertas bekas yang aku udah nggak pakai lagi, terus aku gunting-gunting kayak gini. Jadi ya kalau kalian lihat belakangnya pasti kan kelihatan kalau itu bekas tulisan sesuatu gitu kan. Nah, di sini aku masukin uangnya per pos yang udah aku tentuin. Misalnya aku belanja bulanan sekitar 300-an, terus juga beli buah sekitar 100, beli galon satunya 20.000, berarti aku belinya 40.000. Nah, aku budgetin, jadi nanti pas di akhir akan kelihatan pos-posnya mana aja nih. Nah, sedangkan untuk pencatatannya, kayak pencatatan realitasnya tuh seperti apa, itu aku menggunakan aplikasi pencatatan. Nah, kalau aku menggunakan aplikasinya itu namanya aplikasi catatan keuangan. Mungkin di video yang lainnya nanti aku bisa aja bahas tentang gimana sih cara penggunaan aplikasi catatan keuangan ini atau hal-hal lain yang terkait dengan keuangan. Nah, jadi ini cara budgeting versi aku. Nah, kalau kalian gimana? Kalian punya cara sendiri untuk budgeting? Bisa share ya. Kita bisa belajar bareng.